Nusa Tenggara Timur memiliki struktur tanah yang cenderung kering dengan curah hujan yang jauh lebih rendah dibandingkan daerah di bagian barat Indonesia. Hal ini menyebabkan hanya jenis tanaman tertentu yang bisa tumbuh subur di lahan pertanian di Pulau Timor ini. Salah satu tanaman yang bisa tumbuh subur di lahan kering Nusa Tenggara adalah jagung atau siamais. Jagung merupakan komoditi utama yang banyak diusahakan masyarakat selain singkong dan ubi. Di tempat usaha pengolahan jagung milik keluarga Pak Suroto, jagung lokal NTT menjadi bahan baku utama pembuatan emping jagung. Rebus bersama dengan jagung. Saat dicuci, jagungnya pun digosok-gosok agar kulit arinya benar-benar lepas. Jagung merupakan bahan pangan yang kaya akan karbohidrat kompleks yang berasal dari Amerika Latin. Serat serta vitamin dan mineral serta omega 6 dan lemak tak jenuh yang dimiliki jagung bermanfaat untuk menurunkan kolesterol dalam darah. Rutin mengkonsumsi jagung juga bisa membantu menurunkan kadar homocysteine yang dapat mencegah terkena serangan jantung. Proses pencucian ini tidak bisa langsung membuat sisa kapur perebusan terbuang. Untuk membersihkannya, maka jagung yang sudah dicuci masih harus direndam lagi semalaman. Dari proses perendaman yang lama ini, sisa kapur akan terpisah semua dari jagungnya. Setelah direndam semalaman, jagung yang sudah bersih dari kapur langsung dikukus. Pengukusan juga menggunakan uap dari ketel dengan suhu mencapai 900 derajat Celcius. Karena hanya menggunakan uap dari ketel saja, maka pengukusan memakan waktu yang lebih lama jika dibandingkan proses perebusan. Sekitar 2 hingga 3 jam, jagung kukus sudah lembut dan siap diolah menjadi emping. Jagung kukus selanjutnya digiling dengan mesin pemipih. Mesin ini sudah didesain khusus agar setiap biji jagung tergiling sempurna dengan setiap hasil penggilingan tidak menempel. Dengan menggunakan mesin, proses pembuatan emping menjadi lebih mudah dan cepat. Setelah dipipihkan, maka emping setengah jadi ini selanjutnya diletakkan di atas para-para bambu untuk dijemur dan disusun di atas tiang-tiang besi. Di musim panas, hanya dibutuhkan sekitar 2 jam untuk membuat emping menjadi setengah kering. Emping yang masih sedikit basah ini bisa langsung diangkat untuk diayak. Tujuannya untuk membuang sisa bagian emping jagung yang tipis dan kecil. Jika diayak saat setengah kering, maka emping jagung tidak mudah pecah atau rusak
dibandingkan dengan emping kering yang cepat hancur jika diayak. Emping bersih selanjutnya diberi bumbu cair berupa campuran bawang putih dan air garam. Bumbu sederhana ini untuk memberi cita rasa gurih pada emping. Emping-emping berbumbu yang basah ini akan dijemur kembali hingga kering selama 3 jam dan bumbu merasap ke dalam emping. Dengan menggunakan minyak goreng panas, emping kering hanya butuh sekitar 1 menit untuk matang dan mengembang. Hasil penggorengan ditiriskan dan dimasukkan ke dalam kardus besar. Setelah digoreng, emping yang baru matang ini didinginkan sebentar untuk membuang uap panasnya. Jika sudah mulai dingin, maka emping langsung dikemas. Jika terlalu lama didiamkan, emping sudah tidak garing lagi. Emping jagung dikemas ke dalam kantong plastik berukuran 350 gram. Cemilan khas Timor ini juga sangat renyah dengan rasa gurih yang khas. Dalam 1 bulan, emping jagung dengan merek Surya Nusrati Mandiri ini mampu menjual lebih dari 1.000 bungkus dengan harga jual 12.000 per kantong. Permintaan emping jagung akan semakin banyak di saat hari raya dan tahun baru. Produksinya bisa meningkat hingga 2 kali lipat dari produksi harian. Dari cemilan rumahan yang sederhana, emping jagung bisa menjadi buah tangan saat berkunjung ke Kupang. Beragam masakan tercipta dari kreasi berbagai jenis bahan makanan yang tersedia dari lingkungan sekitar. Ada beragam jenis kue dan cemilan daerah, biasa dibuat dari tanaman palawija serta sayur dan buah-buahan. Buah pepaya atau papaya karika menjadi salah satu jenis buah sayur yang bisa digunakan sebagai bahan pembuat abon yang gurih dan renyah. Jika abon biasanya terbuat dari ikan, daging atau ayam, maka di tangan kelompok wanita tani damai Kota Kupang, buah pepaya menjadi alternatif sebagai bahan pembuat abon nabati. Semua jenis pepaya bisa dibuat abon. Hanya saja yang digunakan adalah pepaya yang masih muda, karena masih mempunyai tekstur yang masih keras. Buah pepaya kaya akan vitamin A, C, dan baik untuk kesehatan kulit dan menjaga kesehatan mata. Kandungan oksidan yang tinggi pada buah pepaya membantu pencegahan oksidasi kolesterol dan menurunkan resiko serangan jantung dan stroke. Untuk dibuat abon, pepaya muda ini harus aku kupas terlebih dahulu. Semua pepaya akan dibuang kulitnya dan dibagi menjadi beberapa bagian. Sisa getah dan kotoran pepaya dibersihkan dengan cara dicuci. Sebenarnya, getah pepaya mengandung enzim papain yang dapat dimanfaatkan untuk melunakkan daging yang dimasak. Selain itu, kandungan serat dan papain pepaya baik untuk kesehatan sistem pencernaan. Tetapi karena akan dibuat abon, maka getahnya harus dibuang agar rasa pahit dari getahnya tidak tercampur bersama abon pepayanya. Abon pepaya sendiri merupakan sebutan untuk hasil parutan pepaya halus
Mama, ini pepayanya sudah diramas? Ya, cuci dulu. Oh, iya. Setelah diperas, maka pepaya parut dicuci agar sisa garam yang tidak terserap pepaya bisa dibuang. Pepaya parut yang sudah dicuci bersih ini sudah siap untuk dibumbui dan dibuat menjadi abon. Sebelum dimasak, parutan pepaya akan ditambah dengan bumbu-bumbu lainnya agar lebih gurih dan enak. Bumbu yang dicampurkan bersama pepaya parut merupakan racikan rempah yang sudah dihaluskan. Bumbu halus ini berupa jahe, lada, ketumbar, lengkuas, jintan, serai, dan bawang merah serta bawang putih. Semua bahan ini dicampurkan dan diaduk sampai merata. Pepaya parut berbumbu ini kemudian dimasukkan ke dalam adonan tepung yang merupakan campuran dari tepung beras, tepung bumbu, dan tepung tapioka. Pepaya berbumbu dan sudah dibalut tepung ini sudah siap untuk digoreng dan dimasak menjadi abon. Dengan menggunakan minyak goreng yang panas, hanya perlu waktu sebentar untuk menggoreng abon pepaya. Karena ukuran parutan pepaya cukup tipis, maka cukup sebentar saja menggorengnya. Jika sudah berwarna kecoklatan, berarti abon sudah matang. Rasa abon pepaya ini sangat unik, gurih dan renyah, serta kaya akan bumbu. Kita bisa menikmatinya sebagai lauk makan nasi atau dimakan langsung sebagai cemilan. Abon ini bisa menjadi salah satu variasi olahan pepaya sebagai alternatif bahan keluarga.